Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, renungan kita berjudul Menuai dengan Bersorak-sorai. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-126, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Booker Taliaferro Washington lahir pada tanggal 5 April 1856 di pondok kecil di sebuah perkebunan di Franklin County, Virginia, Amerika Serikat. Ia lahir sebagai budak dari seorang ibu bernama Jane yang juga seorang budak. Dan ayahnya tidak diketahui secara pasti, namun diyakini seorang pria kulit putih dari lingkungan sekitar. Setelah Perang Saudara Amerika berakhir dan perbudakan dihapuskan pada tahun 1865, Booker dan keluarganya memperoleh kebebasan. Setelah bebas, keluarga ini hidup dalam kemiskinan. Booker kecil harus bekerja keras membantu ibunya, termasuk bekerja di tambang garam dan sebagai pembantu rumah tangga. Namun sejak kecil, ia memiliki gairah besar terhadap pendidikan. Ia rela berjalan kaki jauh dan bekerja sambilan demi bisa sekolah, meskipun hanya sebentar-sebentar karena harus membantu keluarganya. Keinginan kuat untuk belajar membawanya ke Hampton Normal and Agricultural Institute di Virginia, sebuah sekolah yang didirikan untuk mendidik mantan budak. Di sana, Booker belajar pentingnya disiplin, kerja keras, dan pendidikan praktis. Ia lulus dengan prestasi baik, kemudian menjadi guru. Gairah terbesarnya adalah membebaskan bangsanya dari kebodohan dan kemiskinan melalui pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan dan keterampilan praktis adalah kunci untuk mengangkat martabat dan masa depan orang kulit hitam Amerika. Dengan semangat ini, tahun 1881, ia mendirikan Tuskegee Institute di Alabama yang kemudian berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan paling berpengaruh di Amerika Serikat. Selama hidupnya, ia menghadapi diskriminasi rasial, kekurangan dana, dan berbagai tantangan sosial. Namun, ia tetap menabur benih kerendahan hati, kerja keras, dan kasih. Ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, tidak mudah putus asa, dan selalu berusaha membalas kebencian dengan kebaikan. Berkat ketekunan dan pengorbanannya, ia menuai penghormatan luas. Ia menjadi penasehat bagi beberapa presiden Amerika Serikat. Penulis buku terkenal seperti Up from Slavery, dan pembicara yang dihormati di seluruh negeri. Jutaan orang kulit hitam Amerika mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik karena perjuangannya. Ia wafat pada 14 November 1915. Booker T. Washington menunjukkan bahwa kepahitan hidup dapat diubah menjadi berkat ketika kita tetap menabur kebaikan di tengah air mata. Seperti tertulis dalam Mazmur 126 ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan melihat setiap jerih lelah kita, dan tidak satu pun benih yang kita tabur akan sia-sia di tangannya. Jangan biarkan luka masa lalu menghalangi kita untuk berbuat baik. Percayalah, Tuhan sanggup mengubah kepahitan menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Jadilah pribadi yang tetap setia berbuat baik meski dalam kesulitan.
pada waktunya Tuhan akan memberikan tuaian yang indah bagi hidup kita dan orang lain juga. Kata-kata bijak, bangkit dan majulah dengan semangat dan iman kepada Tuhan. Jangan biarkan luka masa lalu menghalangi langkahmu. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, ajarku percaya bahwa Engkau akan memberkati usaha yang aku lakukan, walaupun usahaku itu dianggap kecil oleh orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami sangat berharap renungan hari ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.